Selamat malam saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena inilah pertama kali kita memulai dengan ada satu kelegaan di mana kursi kita boleh dipenuhi seperti sedia kala, sehingga setiap orang boleh hadir di dalam curahan Roh Kudus ini, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu disiapkan kepada setiap orang yang rindu untuk menjadi gereja Tuhan dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun, disertainya, diberkatinya, dan menjadi cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan, menjadi saksi bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan dan kenyataan kehidupan. Sebab itu naikkanlah pujian kepada Allah kita, Allah Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Naikkan pujian ini, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah. Ku sembah kudus.
ku sembah kudus. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa menyembahnya. Kuduslah Tuhan. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus memuliakan Tuhan. Sebab Roh Allah berkuasa pada orang untuk menyembah Tuhan. Ku sembah Roh Kudus. Kami ucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Kau telah himpunkan kami kembali untuk kami boleh datang beribadah. Hari ini Tuhan, hari pertama ibadah pencurahan Roh Kudus ya Tuhan. Kau lihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, semua yang datang dengan penuh kerinduan, rindu akan jamahan-Mu, rindu akan urapan-Mu. Bahkan malam hari ini Tuhan, lawat setiap kami ya Tuhan, bahkan lawatan-Mu Tuhan membawa berkat buat kami semua. Malam ini Tuhan, kami juga sebelum kami melanjutkan ibadah pada malam ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Suci kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bahkan malam ini kami layak dengan jamahan akan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami akan melayani Engkau Tuhan dengan otoritas yang dari surga. Kami melayani anak-anak Tuhan pada malam ini melalui jamahan-jamahan-Mu ya Tuhan. Bahkan malam ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam ikatan, dalam belenggu. Kami percaya malam ini Roh Kudus akan melepaskan semua ikatan-ikatan itu. Malam ini kami akan dilayani oleh seorang hamba yang taat dan setia, bahkan hamba yang terus Kau urapi Tuhan. Kami percaya malam ini kuasa-Mu nyata, urapan-Mu nyata ya Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Pak Hadi. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, diberikan Roh Kudus supaya kita boleh menyatakan kuasa-Nya. Allah yang kita sembah.
biasa. Allahku luar biasa, 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 Allahku luar biasa. Setiap orang dengan Roh Kudus menjadi gereja. Ku tahu siapa yang pimpin. Hari depanku selalu bersama Tuhan. Cepat, ku tahu. Yesus. Amin. Sama-sama. Menghadapi gelombang, ku bersandar pada Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan. Ada satu buku yang Tuhan tulis. Itu adalah buku kehidupan. Dan itu ditujukan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Dan di dalam buku kehidupan itu, orang-orang itu ditetapkan
untuk masuk rencananya. Mendengar firman-Nya, menjalaninya kehidupannya. Sehingga orang itu menjadi rumah doa Tuhan. Dan orang itu banyak membawa jiwa kepada Tuhan. Jadikan aku rumah doa Tuhan. Sebab aku memang milik-Mu. Dan aku mau menerima firman-Mu. Roh Kudus dalam hidupku. Tempat kudus-Mu di gereja-Mu. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Tuhan, doamu agar semua suku bangsa dapat menyembah. Bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang. Kau ada dan menilik kami ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru agar aku lebih lagi mendengar suara. sembah Dia. Jadikan aku rumah doa. Jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Tuhan, Bisa berdoa kepadamu. rumah Bukan Engkaulah yang memilih kami menjadi gereja. agar semua suku Biar kami menjadi saksi. Diberkati Tuhan. Diberikan kuasa. Menyembah-Mu. Sebab inilah gereja-Mu Tuhan. jadikan aku Jadikan aku Tuhan.
datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang Segala puji, hormat, juga kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Puji-pujian sudah kami naikkan dalam bait-Mu sebagai ungkapan syukur dan kerinduan kami untuk Kau penuhi hati kami dengan urapan yang baru. Bersyukur Bapa, saat ini kami boleh hadir dalam rangkaian kebaktian pencurahan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk mengikuti sampai hari yang ke-10. Sehingga bukan kata orang, tetapi kami mengalaminya sendiri lawatan Engkau Bapa. Tanda-tanda ajaib sudah terjadi. Bahkan mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini. Kini saat yang terindah Bapa. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju pada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Handoyo Santoso. Biarlah hikmat, urapan dan kuasa surgawi melingkupi beliau dalam menyingkap isi hati-Mu untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih Deacon Jerry untuk doanya. Selamat malam, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali beribadah di rumah Tuhan. Setelah hampir 3 tahun kita tidak melakukan ibadah doa 10 hari dalam suasana seperti ini. Ya masih ada saudara-saudara yang masih datang mungkin kena macet. Silakan masuk, di depan masih ada tempat dan kita akan ambil posisi yang sebaik mungkin agar kita bisa fokus untuk menerima Roh Kudus. Dan mungkin sudah bertanya-tanya apa sih event ini? Kok gereja lain banyak yang nggak melaksanakan seperti ini? Emang di Alkitab ada? Emang apa sih? Nah banyak yang bertanya, salah Roh Kudus dianggap sesuatu yang salah. Banyak yang bertanya, Roh Kudus itu apa sih? Sebenarnya bukan apa, tetapi siapa? Sebab Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan barang, bukan benda. Nah sebelum saudara punya kerinduan yang luar biasa untuk menerima Roh Kudus, saya ajak kita belajar kenal dulu Roh Kudus itu siapa dan untuk apa kita menerimanya. Di dalam firman Tuhan itu bagian di mana yang menjelaskan bagi kita. Kita akan telusuri satu persatu. Jangan sampai semangat kita. Saya terharu melihat tadi jemaat jam 5 sore sudah antri depan pintu sampai harus dibuka lebih awal dan lari-lari masuk cari tempat yang terbaik. Jangan sampai sekedar sebatas tradisi semangatnya, tetapi kerinduan nih karena kita mengenal dan merasa kita membutuhkan Roh Kudus. Nah kita akan belajar kenal. Banyak yang menyangka Roh Kudus itu baru ada di perjanjian baru. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dia sudah ada. Dan kita akan lihat di mana Roh Kudus mulai disebut. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau ditanya Roh Kudus itu ada sejak kapan? Dia ada sejak semula. Dia adalah Roh Allah, dia adalah Roh yang kekal. Kenapa disebut Roh Kudus? Sebab Allah itu kudus. Jadi kalau sudah tanya Roh Kudus sama Roh Allah bedanya apa? Ya dia juga. Dia adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, Roh Allah. Sebab Allah adalah Roh. Jadi kalau sudah tanya Roh Kudus ada sejak kapan? Dia ada sejak semula. Dia bukan diadakan. Dia adalah Allah sendiri. Dan kalau Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Ini perlu saya jelaskan di awal sehingga kita mengerti doktrin gereja kita lewat firman Tuhan. Banyak yang bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Tuhan yang satu. Dan kalau Tuhan yang satu berarti mereka tiga. Oh berarti Allah Bapa sepertiga, Allah Yesus sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Bukan seperti itu. Dia sebuah kesatuan.
Dia adalah pribadi yang satu. Ya kalau mau saya jelaskan lebih detail ya, kalau kita baca di sini Roh Allah melayang-layang. Dia adalah Allah sendiri, dia adalah Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Saya gambarkan sedikit ya, ini enggak mendalam tapi banyak yang bilang Roh Kudus itu seperti kalau kita, banyak orang yang menceritakan seperti ini. Roh Kudus adalah seperti kalau Allah itu seperti bak air. Roh Kudus adalah seperti air yang diambil di sebuah ember. Airnya sama. Nah tapi ini Roh Kudus. Satu ember lagi diambil. Ini adalah Yesus. Jadi bagian dari Allah Bapa. Salah besar. Tuhan gak bisa dibagi-bagi. Kalau mau saya kasih analogi yang sederhana. Kalau ada 3 kolam. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Isinya air. Di bawahnya terkoneksi. 1 atau 3 disebutnya Pak Yopi airnya? 1. Kalau nggak percaya 1, coba nyemplung di kolam yang sana. Di sini saya colok listrik, kesetrum nggak? Setrum. Itulah Tuhan. Bukan sepertiga. Jadi kalau Yesus turun ke dalam dunia, dia bukan bagian dari Bapa. Dia kesatuan dari Bapa yang terhubung, yang menjadi satu. Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita juga adalah pribadi yang sama. Ini jelas dulu ya. Jadi jangan kita bagi-bagi Tuhan itu sepertiga. Seolah-olah kalau Yesus turun ke dalam dunia berarti sorga kurang, tinggal 2/3. Roh Kudus turun, di sorga tinggal 1/3. Yesusnya naik 2/3. Bukan seperti itu. Dia adalah sebuah kesatuan. Dia adalah pribadi. Nah di sini belum ada bumi, belum ada apa-apa. Roh Allah, Roh Kudus sudah melayang-layang. Dan Roh Kudus, Bapa dan Yesus bersama-sama menciptakan dunia ini. Nah ini di perjanjian lama sudah disebut ya. Saya ajak kita melihat secara singkat sekarang. Di perjanjian lama juga terbukti Roh Kudus itu sudah berkarya, sudah ada dan disebut. Di mana? Dalam Yesaya 63 ayat 11-13. Yesaya 63 ayat 11 sampai yang ke-13. Yesaya 63 ayat 11 sampai yang ke-13. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Nah sudah jelas di Yesaya disebutkan Rohnya yang kudus. Siapa yang menaruh? Bapa di sorga. Adalah sebuah kesatuan pribadi yang satu, Tuhan kita. Jadi jelas ya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa. Kenapa ditulis dalam Yesaya ini teringat? Sebab mereka mengalami kesusahan dan mereka mulai teringat karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka teringat alangkah indahnya jika Tuhan ada di dekat kita. Inilah isi Yesaya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Siapa yang membawa? Tuhan. Lewat apa? Siapa? Bapa atau Roh atau Anak? Dia pribadi yang satu. Di manakah dia, huruf besar, yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Allah di sorga menaruh Roh Kudusnya di dalam hati manusia. Sekali lagi, apakah kemudian sorga Allahnya berkurang karena sebagian ditaruh di hati kita? Seperti tadi, semuanya menjadi sebuah kesatuan. Kalau tadi 3 kolam yang dikoneksi, dan mau dimanapun, ya airnya satu, isinya satu. Roh Kudus ditaruh di dalam hati manusia. Lalu di perjanjian lama, kenapa hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan Roh Kudus di dalam hati mereka? Sedangkan kita semua yang ada di sini, kita punya hak dan bagian untuk menerima Roh Kudus. Jadi kenapa di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, Musa yang memimpin umat yang tertentu yang dipilih oleh Tuhan, kenapa enggak semuanya? Nanti kita akan bahas malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Kemudian ayat 12, yang dengan tangannya yang agung. Pertanyaannya Pak Yopi, ini tolong jawab. Tangannya, nyanya huruf besar. Ini tangannya siapa? Tuhan. Tuhan atau Roh Kudus? Roh Kudus. Sama. Nah ini banyak orang bingung, tangan siapa? Iya tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menuntun, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Semuanya adalah pribadi yang satu. Nah
yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Tuhan itu kekal. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu sudah ada sejak semula. Tetapi kemudian baru dicurahkan secara penuh bagi semua orang yang percaya di perjanjian baru. Kenapa dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu seperti Musa, kalau kita baca seperti Simson, Roh Allah berkuasa, kemudian tindakannya menjadi tindakan yang berbeda. Kenapa di perjanjian baru Roh Kudus bekerja secara penuh, dicurahkan bagi semua umat manusia yang percaya. Nah sekarang kita akan masuk ayatnya. Sehingga malam hari ini saudara nggak berkecil hati kemudian ya yang dapat bagian cuma pendeta atau orang-orang tertentu. Semua orang percaya mendapat bagian. Dan nanti kita akan lanjutkan kalau memang semua orang percaya dapat bagian. Emang kalau dapat Roh Kudus itu kita jadi apa sih? Nah ini yang sering kalau ditanya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, apa yang terjadi dengan diri kita? Kalau cuma sekedar predikatnya penuh dengan roh, tapi nggak ada dampaknya, atau dampak yang kita rindukan, buat apa capek-capek kita 10 hari menerima Roh Kudus? Sama saja sudah menerima sebuah paket dan kita tidak menghendakinya, tidak membutuhkannya, ya dikeletakin saja menuhin rumah. Dan jangan sampai Roh Kudus seperti itu, sebab dia bukan barang, dia adalah pribadi. Nah sekarang kita akan lihat mengapa baru di perjanjian baru. Dan saat inilah bagian kita untuk semua orang yang percaya menerima Roh Kudus. Kita masuk dalam perjanjian baru sekarang, dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah sekarang kalau saudara berbicara mengenai Roh Kudus, saya pengen dibaptis oleh Roh Kudus. Pertanyaan pertama adalah, kalau pengen dibaptis oleh Roh Kudus, siapa yang berhak membaptis kita dengan Roh Kudus? Seperti saudara sekalian, siapa di sini yang hadir yang belum menerima baptisan air bisa angkat tangan? Semuanya sudah. Pak Yopi sudah kan? Amin, Pak. Jelas sudah. Ingat gak yang membaptis siapa? Ingat Pak. Jelas ingat. Siapa Pak Yopi? Pendeta Budi. Wah ingat kan? Nah pembaptis roh juga harus kita kenal. Banyak orang yang ngaku, saya bisa dibaptis roh. Tanya, kenal gak siapa yang baptis? Kalau dia gak kenal, mau tingkahnya seperti apapun, baptisan rohnya adalah sebuah baptisan roh yang palsu. Jelas ya? Nah di sini Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kenapa baptisan Roh Kudus baru ada di perjanjian baru? Sebab pertobatan yang total yang dinyatakan dengan baptisan baru ada di perjanjian baru. Orang yang belum bertobat tidak mungkin menerima baptisan Roh Kudus. Jadi malam hari ini kalau sudah tanya, Pak kenapa saya minta Roh Kudus kalau belum terima baptisan Roh Kudus? Jawaban salah satunya kemungkinannya, saudara belum menerima pertobatan atau masuk dalam pertobatan. Pertobatan artinya meninggalkan hidup yang lama, menjadi anak Tuhan. Nanti kita akan buktikan yang berhak menerima baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Bertobat itu artinya percaya bahwa Yesus mati menebus dosa kita. Nah ini celakanya juga banyak orang yang ngaku, saya penuh dengan Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak ada pertobatan. Dan dia tidak mengenal penebusan Yesus, berarti Roh Kudusnya, entah roh apa itu, entah Roh Kudis atau Roh Kuda. Roh Kudus pembaptisnya jelas. Siapa di ayatnya ditulis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Siapa yang dimaksud datang kemudian daripadaku? Pak Yopi? Yesus lahir 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis. Tepat dikatakan, siapa yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya.
Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kita belajar kenal dulu. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Jadi kalau Yesus belum turun, belum mati dan bangkit dan naik, Roh Kudus tidak akan diberikan secara menyeluruh, sebab firman ini rapi tersusun. Di perjanjian lama diberikan kepada orang-orang tertentu agar kita mengenal siapa Roh. Tapi di perjanjian baru diberikan bagi semua orang yang percaya. Sebab kita memang punya bagian untuk menerima Roh Kudus. Sebab kita semua adalah orang-orang yang bertobat. Apa artinya bertobat? Percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Kemudian kita menguburkan diri kita dalam baptisan air. Orang-orang seperti inilah yang berhak menerima baptisan Roh Kudus. Jelas ya, jadi kalau hari ini sudah merasa, kok saya hari ini gak menerima Roh Kudus? Kemungkinan kedua, saudara belum mengambil keputusan untuk menerima baptisan. Sebab Yohanes bilang, aku membaptis engkau dengan air untuk pertobatan. Yesus membaptis engkau dengan Roh. Ada urutannya. Jadi nggak bisa kita, aku pengen rohnya saja deh, baptisan air enggak. Tidak bisa, ada urutannya dan harus dilakukan. Pembaptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, pembaptisan roh dilakukan oleh Yesus sendiri. Lalu kenapa nanti kita hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan bagi saudara? Kita hamba-hamba Tuhan adalah saluran yang menyalurkan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan lanjut. Bagaimana cara menerima Roh Kudus? Kita akan lihat dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Kalau Yesus yang membaptis dengan roh, dia yang tahu bagaimana caranya. Caranya sederhana, ditulis dalam Lukas 11 ini. Lukas 11 ayat 11 sampai yang ke-13. Lukas 11 ayat 11 sampai yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Caranya gimana? Minta. Tetapi siapa yang boleh minta? Nah ini, jadi kalau saudara bilang, saya sudah jadi Kristen, kenapa nggak dapat Roh Kudus ya? Kenapa nggak mendapat baptisan Roh Kudus? Saudara tidak meminta. Saudara punya hak tetapi tidak dipaksa. Kalau tidak meminta, tidak mendapatkannya. Nah, Yesus menjelaskan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Nggak mungkin kalau minta ikan, seorang bapak memberikan anaknya pasti jadi kasih ikan, bahkan ikan yang terbaik. Nah, kemungkinan berikutnya sebenarnya ini sama. Kenapa kita kok tidak menerima baptisan Roh Kudus atau belum menerima baptisan Roh Kudus? Kita belum jadi anak. Kalau kita sudah jadi anak, kita punya hak untuk mendapatkannya. Kalau belum, kita sudah jadi anak, tapi belum minta. Nah, malam hari ini diperjelas. Saudara kalau sudah menjadi anak, apa artinya jadi anak? Sudah bertobat. Mengakui Yesus adalah juru selamat. Saudara punya hak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau enggak minta, ya tidak diberikan. Bapa tidak akan memberikan kalau engkau tidak meminta. Dan kalau sudah minta, enggak bakal diberi yang lain. Minta ikan, diberinya ikan. Minta Roh Kudus, pasti diberikan oleh Roh Kudus. Diberikan Roh Kudus, sebab dia yang berhak memberikan. Ayat 12-nya sama perumpamannya. Atau jika minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Enggak mungkin minta yang baik dikasih yang jelek. Itu Bapa di sorga. Dan kemudian dikatakan yang 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Ini Yesus bilang, orang di dunia ini sebenarnya enggak ada yang baik. Itu saja tahu memberi pemberian yang baik bagi anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Nah ini penting. Malam hari ini kalau sudah mau menerima baptisan Roh Kudus. Sudahkah engkau menjadi anak dari Bapa yang di sorga? Kalau kita sudah bertobat, kita akan menerima Roh Kudus. Kalau sudah belum bertobat, kenapa tidak terima malam hari ini pertobatan itu? Akui bahwa Yesus adalah juru selamat. Sebab saya lihat banyak orang-orang yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bahkan baru pertama kali menginjakkan kakinya di gereja. Saya katakan, jangan cuman buru-buru mendapat
informasi yang salah. Lu datang lu pencurahan Roh Kudus, lu kalau sakit sembuh. Ini pencurahan Roh Kudus atau refleksi massal atau urut massal. Ini menerima Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda, menerima pribadi dia yang ada di sorga. Nah, syaratnya adalah pertobatan. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi malam hari ini, ayo jangan segan-segan. Kita sudah jadi anaknya, minta Roh Kudus kepada dia. Nah, lanjut lagi poinnya. Kenapa banyak di antara saudara yang belum meminta Roh Kudus? Jujur kalau saya tanya nih, Jovan, sudah pernah berdoa, Tuhan aku minta Roh Kudus, baptis aku. Sudah pernah belum? Sudah. Sudah merasakan dipenuhi Roh Kudus belum? Belum. Ini salah satu atau mungkin banyak kemungkinan. Mungkin sudah dibaptis, engkau tidak tahu rasanya dibaptis Roh Kudus seperti apa. Atau mengharapkan yang salah dan sebagainya. Sekarang kita akan telusuri. Kalau dia membaptis kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus, untuk apa sih sebenarnya? Kita samakan dulu. Dia tujuannya menyiapkan Roh Kudus bagi kita. Dan kita yang punya kerinduan untuk terima Roh Kudus itu sama enggak? Kalau enggak sama nanti enggak ketemu. Banyak orang yang bilang, saya pengen terima Roh Kudus. Untuk apa? Kalau bisnis ngomong sama siapa aja orang percaya. Nah, mulai sesuatu yang salah. Pengharapan yang salah. Kemudian ada lagi orang yang merasa, gua enggak mau terima Roh Kudus. Saya tanya, kenapa enggak mau? Orang kalau terima Roh Kudus tingkahnya aneh loh. Di gereja bisa teriak-teriak, lompat-lompat, gulung-gulung. Kan malu-maluin. Ya saya katakan sekali lagi, itu bukan Roh Kudus, itu mungkin roh kuda. Nah, untuk apa kita menerima Roh Kudus? Jadi kalau mau tahu untuk apa, jangan tanya toko sebelah. Tanya langsung yang punya atau yang membaptis, yaitu Yesus. Kalau sudah tanya ke tempat yang lain, ajarannya pasti macam-macam. Gua nggak mau terima Roh Kudus. Kalau terima Roh Kudus, kerjaannya nyanyi melulu, nggak kerja-kerja. Nah, banyak yang seperti itu. Untuk apa? Kita akan lihat. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa sih tujuannya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Roma 12 ayat 2 ini mencatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi manusia yang punya pattern atau bentuk atau pola hidup yang sama dengan dunia. Kalau enggak sama dengan dunia, berarti kita harus sama dengan siapa? Sama dengan Tuhan. Dan siapa yang bisa membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan? Ya Tuhan sendiri. Lewat pribadi siapa? Ya pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, jadi jangan sudah bilang, sejak dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu jadi aneh loh. Itu bukan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah membentuk kita serupa dengan Tuhan. Saudara kalau baca di Alkitab, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, gak usah dikasih perintah, sujud menyembah karena melihat kemuliaan, melihat sesuatu yang indah, pribadi yang sempurna. Itulah yang nampak. Jadi kalau malam hari saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan jadi orang aneh, tetapi menjadi pribadi yang sempurna. Enggak sama seperti dunia. Kenapa dikatakan janganlah kamu menjadi serupa atau sama dengan dunia? Sebab dunia ini sudah rusak. Begitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang rusak diperbaiki dari hidup kita. Bagian mana? Seluruh kehidupan kita yang rusak. Entah kesehatan, entah kebahagiaan, entah hari depan, atau apapun itu. Kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi jangan saudara pernah merasa ragu. Enggak mau terima Roh Kudus, gue pengen lihat-lihat saja. Kita terima Roh Kudus adalah menjadi serupa dengan dia. Nah, saya ajak kita lihat ayat ini dengan detail ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang diperbaharui adalah dalam kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah. Kita bisa membedakan mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau, mana yang Tuhan izinkan, mana yang Tuhan larang. Dan kalau kita tahu ini, kita menjadi pribadi yang sempurna dan yang sempurna. Pengen gak jadi orang yang sempurna? Saya yakin kita semuanya ingin. Ya banyak yang tubuhnya gak sempurna aja mencoba sekuat tenaga. Ngelihat perutnya gak sempurna nih kayaknya. Wah coba nge-gym, ngelihat matanya nggak sempurna, gue pengen belok matanya kayak pendeta Handoyo, nah ini gue belok nih. Belum melek aja, wah berupaya. Sudah kapan saudara menyadari, aku pengen dalamku menjadi sempurna. Menjadi siapa? Menjadi seperti Yesus. Itulah kesempurnaan. Dan kalau kita dibentuk nggak serupa dengan dunia, dunia ini rusak dan kemudian hancur. Dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita memperingati kemarin Yesus kemana Pak Wiharto? Ke Hawaii, itu kan yang cerita bercandanya. Kemana? Ke surga. Itulah tujuannya. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar kita serupa dengan Yesus. Serupa dalam perjalanannya, serupa dengan tujuannya, serupa dengan seluruh keberadaan Yesus. Selama dia dalam dunia ini, dia menggambarkan itulah kita. Bahkan dikenaikannya ke surga, itulah kita. Jadi kalau ditanya, perlu nggak kita menerima Roh Kudus? Saya cuma tanya, pengen nggak nanti masuk surga Pak Yobi? Amin Pak. Nanti maksudnya bukan sekarang, ntar nggak ada yang baca ayat. Amin kan? Berarti kalau ada kata amin dari saudara, saya pengen ke surga. Saudara mutlak harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab dialah pribadi yang membentuk kita. Enggak serupa dengan dunia yang semakin rusak. Tetapi serupa dengan dia yang sempurna. Itulah tujuannya kita menerima Roh Kudus. Nah pembentukan-pembentukan yang seperti apa, ini nanti hari kedua akan kita bahas. Tetapi sekarang kita akan masuk poin berikutnya. Kenapa kita butuh dan mutlak butuh menerima baptisan, menerima Roh Kudus, pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah ini tujuannya. Kita diubah dalam kemuliaan Tuhan. Dan mungkin sudah bilang, saya sudah terima Roh Kudus. Kemuliaan itu harus semakin besar. Jangan fading out. Tahun lalu dipenuhi Roh Kudus, sekarang bukan penuh tinggal separuh. Tahun depan habis. Dan kehilangan kembali kemuliaan itu. Dan kita semua, siapa kita semua? Semua anak Tuhan. Sebab Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Ini bukan kepada hamba Tuhan tetapi kepada semua anak Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saya bacakan dari New King James Version-nya. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Seperti di cermin. Kalau saudara lihat di cermin, ada perubahan gak muka saudara sama yang ada? Sama persis. Jadi sebenarnya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita nggak usah bilang saya anak Tuhan. Orang akan bilang ada Tuhan tercermin dalam dirimu. Amin. Enak nih. Kalau ada Tuhan tercermin dari diri kita. Yesus jalan di atas air. No problem. Itu akan tercermin dalam hidup kita. Ada ombak, kita bisa jalan di atas air. Ada orang mati, tercermin dalam hidup kita, nggak panik. Hai Lazarus, bangkitlah. Kita semuanya menggambarkan, mencerminkan, menunjukkan Yesus secara persis, identik dengan dia. Itulah Roh Kudus. Jadi buang kata-kata tadi, sejak dipenuhi Roh Kudus, hidup orang itu jadi aneh. Sekali lagi itu bukan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus bukan jadi aneh, tapi jadi serupa dengan Yesus. Saya yakin semuanya kita ingin. Semuanya pengen jadi serupa dengan Yesus. Bayangkan kalau kita serupa dengan Yesus. 5 roti, 2 ikan, pecah-pecah, 5.000 orang makan. Bayangin kalau segini, cukup 1 roti saya pecah, semuanya kenyang. Kalau kita serupa dengan Yesus, itu gambarannya. Kita semuanya ingin. Apakah kita punya hak seperti itu?
Kita baca dari apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakannya sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini Yesus berkata, bukan rasulnya, bukan orang lain, tapi Yesus berkata. Sekali lagi, jangan tanya toko sebelah, langsung tanya kepada yang sumber yang benar. Aku berkata kepadamu, nih Yesus yang ngomong nih, sesungguhnya, ini benar-benar, ini sungguh-sungguh, barang siapa percaya kepadaku. Siapa yang percaya? Semuanya nih. Bukan cuma siapa yang jadi pendeta itu bakal terima. Semua yang percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Inilah tujuannya kita menerima Roh Kudus. Kita mencerminkan Yesus di penampilan kita. Kita mencerminkan Yesus di pekerjaan yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan. Entah sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang anak, dimanapun sudah berada. Pekerjaan yang kita lakukan adalah mencerminkan apa yang Yesus kerjakan. Apa sih yang dicerminkan? Yesus kalau mengerjakan sesuatu tidak pernah gagal. Amin. Dia membuat air jadi anggur, gak perlu coba 2 kali. Tidak pernah gagal. Dan itu tercermin dalam apa yang kita kerjakan. Nah makanya saya yakin, sudah bilang, nah ini gue pengen nih penuh dengan Roh Kudus. Sudah menjadi seorang ibu, tidak gagal. Sudah menjadi seorang ayah, tidak menjadi seorang ayah yang gagal. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap yang kita kerjakan. Terus Yesus menambahkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa sih? Apakah kita mengalahkan Yesus maksudnya? Enggak. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan? Seperti saya katakan tadi, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Yesus meneruskan di ayat ini. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau dia naik ke surga, saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Dan saat Roh Kudus dicurahkan, kita akan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi kalau kita baca Injil, semua yang Yesus kerjakan itu, kita mampu kerjakan. Nah nanti sepanjang doa 10 hari ini, kita akan membahas cermin di wajah kita mencerminkan Yesus. Apa saja yang tercermin dalam kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa? Banyak sekali, tetapi ada beberapa yang saya highlight, yang saya garis bawahi, agar kita semua miliki dalam kehidupan ini. Sehingga kita nggak usah nunjukin KTP kita, Kristen. Orang melihat kita, tercermin di wajah kita, wajah Yesus. Orang melihat kita bekerja, orang lihat ini pasti Yesus. Apa yang dikerjakan, ciri khas cara Yesus bekerja. Dan kalau ini ada dalam kehidupan kita, besok apapun yang harus saudara kerjakan, kita tidak akan pernah gagal. Besok apapun yang saudara harus hadapi, saudara tidak akan takut. Sebab Yesus tidak pernah gentar menghadapi apapun. Amin. Malam hari ini, siapkan diri saudara untuk menerima Roh Kudus. Sebab ayat 12 ini, Yohanes 14 ayat 12 saya baca sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Syaratnya cuma ini. Enggak ada batas umur, enggak ada batasan ras, enggak ada batasan pendidikan, status sosial. Saya bertanya malam hari ini, saudara percaya kepada Yesus? Amin. Saudara percaya malam hari ini, minta kepada Bapa, curahkan Roh Kudusmu. Kalau dia mencurahkannya, hidup saudara berubah total. Menjadi sempurna seperti dia, tampak tercermin di wajah kita. Saat kita melangkah, langkah demi langkah kita adalah langkah Yesus. Yang tidak pernah mundur, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah salah. Amin, Tuhan berkati. Siapkan diri saudara. Terima kasih Pak Yobi. Kita akan masuk dalam doa. Dan nanti di saat didoakan, saudara jangan sibuk lihat kiri kanan mana yang menumpangi tangan. Tetapi fokuskan dirimu untuk minta kepada Bapa seperti yang Yesus katakan. Mintalah, engkau akan menerima. Jangan ragu untuk meminta, sebab kita anaknya.
Saya undang hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk berdiri. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami hanya alat-Mu, tetapi Engkau-lah membaptis roh itu ya Tuhan. Urapi kami, sehingga di saat kami menumpangkan tangan di atas kehidupan anak-anak, mereka semua menerima apa yang menjadi hak dan bagian mereka, yaitu dibaptis Roh Kudus oleh Yesus sendiri. Urapi kami satu persatu Tuhan, sehingga setiap anak-anak yang menerima jamahan, kehidupan mereka berubah total, mencerminkan Engkau ya Tuhan, dan langkah mereka adalah langkah Kristus. Urapi kami Tuhan, sehingga setiap anak-anak yang hadir malam hari ini mengalami perubahan yang nyata oleh karena kuasa Roh Kudus. Kami bertindak saat ini di dalam urapan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan, layani mereka satu persatu. Dan saudara sekalian, siapkan dirimu. Siapapun yang menumpangkan tangan, itulah perpanjangan tangan dari Yesus yang menjamah saudara. Yesus, jangan lewatkan anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Di saat Kau mengalami kekalahan, Roh Kudus memenuhi Kau. Langkahmu berubah total menjadi langkah Yesus yang penuh dengan kemenangan. Di saat Kau mengalami kebimbangan dan badai, dan Roh Kudus memenuhi Kau, langkahmu adalah langkah Yesus yang berjalan di atas air dan meneduhkan badai. Jangan takut, Engkau anaknya. Minta Roh Kudus membaptiskan engkau. Tercermin dengan sempurna Roh Kudus dalam hidupmu. Kemenangan, kesempurnaan, berkat yang ada dalam Yesus itu ada dalam hidupmu. Jamah mereka Tuhan. Mereka butuh pribadi Roh Kudus itu hadir. Sebab dunia ini penuh dengan tantangan. Setiap anak-anak Tuhan berdoa, undang Roh Kudus. Engkau anaknya, engkau punya hak. Dan Bapa siap memberikan kepada siapapun yang memintanya. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi hati mereka. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga lengkaplah. Dosa mereka dihapus. Dan hidup mereka menjadi sempurna. Sempurna karena Roh Kudus hadir. Pribadi Tuhan itu ada dalam dirimu. Engkau tidak perlu gentar. Kesempurnaan Yesus itu ada dalam dirimu. Jangan takut. Sebesar apapun tantangan yang kau hadapi, hadapi itu dengan langkah Yesus. Pribadi Roh Kudus itu hadir dalam hidupmu, memenuhi engkau, menuntun langkahmu, memberkati engkau. Jangan takut, jangan ragu. Undang dia untuk hadir. Engkau anaknya, engkau berhak. Terima Roh Kudus itu dan rasakan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang harus kau kerjakan, Roh Kudus yang memenuhi engkau, mengubah setiap langkah pekerjaan sama seperti Yesus yang tidak pernah gagal, yang selalu sempurna, yang selalu penuh dengan kemenangan. Dunia yang rusak ini tidak akan merusak kehidupanmu. Di saat Roh Kudus hadir, engkau menjadi sempurna di tengah kerusakan dunia. Engkau menjadi pemenang di tengah kekalahan dunia ini. Tuhan membaptis engkau dengan Roh Kudus-Nya. Jangan takut. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau menjadi sempurna. Dunia akan melihat terang dalam hidupmu. Melihat kesempurnaan Yesus dalam langkah-langkah kehidupanmu. Jangan takut. Undang dia. Undang Roh Kudus. Apapun yang harus kau hadapi, hadapi itu sama seperti Yesus. Selalu menjadi pemenang. Kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Di saat Roh Kudus memenuhi hidup, engkau hadapi sama seperti Yesus menghadapi badai. Engkau tidak akan gentar. Engkau menjadi pemenang. Langkah-langkah
adalah langkah kesempurnaan kemenangan. Di saat Roh Kudus memenuhi, undang dia, terima dia, hidupmu berubah total. Tercermin dengan jelas Yesus dalam hidupmu. Saat Roh Kudus hadir dalam hatimu, engkau anaknya, engkau berhak meminta. Engkau meminta Roh Kudus, dia pasti berikan Roh Kudusnya. Hadir dalam hidupmu. Pribadi yang sempurna yaitu Roh Kudus hadir. Hidupmu diubahkan secara total. Jangan takut. Engkau punya hak. Engkau percaya, engkau menerimanya. Dan di saat engkau menerima Roh Kudus, perubahan itu merasakan. Perubahan itu terlihat. Perubahan itu menggoncangkan dunia. Sebab engkau anak-anaknya yang diberkati. Anak-anaknya yang dijamah oleh dia. Jangan takut dan jangan ragu. Engkau percaya kepada dia. Engkau tidak akan dikecewakan. Roh yang sempurna itu hadir dalam hidupmu. Karya-karya ajaib akan kau rasakan hadir dalam hidupmu. Di saat kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Undang dia. Jangan takut. Jangan ragu. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang sempurna. Engkau disempurnakan oleh dia. Menghadapi badai, menghadapi tantangan. Langkah Yesuslah yang nampak dalam hidupmu. Rancangannya sempurna, berkatnya sempurna. Dan itu nampak jelas dalam hidupmu. Jangan takut. Di saat engkau mengundang dia hadir, Roh Kudus akan memenuhi engkau. Dan engkau akan mampu melakukan apa yang Yesus kerjakan. Engkau akan mampu melangkah seperti langkah Yesus, bahkan lebih besar lagi. Sebab Roh Kudus dicurahkan. Yesus, engkau lihat anak-anakmu, Tuhan. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Satu persatu dijamu oleh Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu. Roh Kudus memenuhi engkau. Dan engkau menjadi pribadi yang sempurna. Tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Selalu menang dalam dia. Roh Kudus, hadirlah. Anak-anakmu ini membutuhkanmu. Di dalam dunia menuju kerusakan dan kehancuran ini. Mereka mengalami kesempurnaan. Mereka mendapatkan berkat dan pertolongan. Mereka menerima tuntunan. Sehingga yang nampak adalah Yesus dalam kehidupan mereka. Diberkati engkau. Dijamah engkau dengan kuat kuasanya. Jangan takut. Undang dia. Terima Roh Kudus. Dan terima perubahan itu dalam hidupmu. Engkau mencerminkan wajahnya. Engkau mencerminkan langkahnya. Engkau menikmati kesempurnaannya. Roh Kudus jamah mereka satu persatu, Tuhan. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Apapun pergumulanmu, apapun kegentaranmu, Roh Kudus tahu. Sebab dia adalah pribadi Yesus. Dan engkau mampu melangkah serupa dengan dia. Tanpa ketakutan, tanpa kegentaran, dengan kesempurnaan. Itulah pribadi Roh Kudus yang hadir dalam hidupmu. Jamah mereka, Tuhan. Tuhan tidak akan melewatkan engkau. Engkau percaya. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Roh Kudus membawa engkau melangkah seperti langkah Yesus. Roh Kudus memenuhi engkau. Di tengah kesulitan dunia ini, engkau tidak akan menjadi putus asa. Sebab langkah Yesus selalu membuka jalan-jalan baru untuk kemenanganmu. Urapan yang baru. Berkat tercurah bagi engkau. Jangan ragu. Roh Kudusnya disiapkan bagi anak-anaknya. Ia meminta. Engkau percaya, engkau meminta, engkau mendapatkannya, dan engkau mengalami perubahan-perubahan secara total. Di dalam nama Yesus. Dia tidak akan melewatkan engkau. Engkau anaknya, engkau percaya. Engkau mengundang dia, engkau menerima Roh Kudus, dan perubahan ajaib yang engkau alami. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Setiap anak-anak Tuhan menerima jamahan oleh Tuhan. Roh Kudus memenuhi engkau, mengubahkan hidupmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu kesetiaanmu. Engkau mengasihi dia, engkau mengundang dia, engkau menerima kesempurnaan di dalam dia. Jangan takut. Terima Roh Kudus itu hadir dalam dirimu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menjamah engkau. Hari depanmu bukan dengan langkah kekhawatiran, tetapi dengan langkah kepastian Yesus. Arah tujuannya jelas dan hasilnya sempurna. Karena ada Roh Kudus yang hadir dalam dirimu. Yesus memenuhi mereka satu persatu, Tuhan. Penuhi pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak akan melewatkan engkau. Engkau anaknya. Engkau menerima Roh Kudus. Dan engkau mengalami perubahan itu secara nyata dalam hidup. Yesus, engkau lihat begitu banyak anak-anakmu. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Dan mereka mendapatkannya. Roh Kudus, penuhi mereka. Tuhan yang tahu kebutuhan mereka.
Hancurkan semua penghalang dan Engkau menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pribadi Roh Kudus ada dalam dirimu. Langkahmu adalah langkah Kristus. Menghadapi apapun, Engkau menjadi pemenang. Menghadapi apapun, Engkau tidak akan gentar. Sebab langkahmu adalah langkah Kristus. Penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka. Di dalam dunia menuju kerusakan ini. Engkau mampu menampilkan terang Kristus. Kesempurnaan Kristus tercermin dalam hidupmu. Jangan takut. Tantangan kau hadapi bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kuasa Yesus. Engkau mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Jangan takut. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dan Roh Kudus membimbing engkau. Langkah-langkah Kristus akan semakin nyata. Di tengah badai, engkau akan melangkah bersama dengan Yesus. Di dalam Yesus. Karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Jangan ragu dan jangan takut. Terima kasih Yesus. Evangelis Tony akan memimpin doa. Dan saudara tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersandar pada Tuhan hari ini. Kau akan melihat pekerjaan Tuhan besar terjadi dalam hidupmu. Apapun yang kamu doakan, kamu memperoleh kemenangan Tuhan. Tuhan sembuhkan kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin hidupmu. Jangan takut. Setiap apa yang kamu doakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau akan memperoleh kemenangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan pimpin hidupmu. Tuhan tolong kamu. Berserah pada Tuhan hari ini. Pekerjaan besar Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kau disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan melihat apapun yang kamu doakan, Tuhan pulihkan kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan sembuhkan kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kamu. Terserah pada Tuhan. Apapun yang kamu doakan, hari ini kau memperoleh kemenangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kau pasti ditolong Tuhan. Buang kekecewaan itu. Hari ini andalkan Tuhan. Apapun yang kamu doakan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Kau pasti ditolong Tuhan. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan berikan masa depan dalam hidupmu. Jangan takut. Andalkan Tuhan hari ini. Kau akan melihat pekerjaan Tuhan besar ada di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti pulihkan kamu. Berserah pada Tuhan. Tuhan tahu masalahmu hari ini. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan berikan kemenangan dalam hidupmu. Setiap apa yang kamu doakan hari ini, kau akan memperoleh jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin hidupmu. Tuhan pelihara hidupmu. Kau punya masa depan. Jangan takut. Andalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Kau dipulihkan Tuhan. Kau pasti ditolong Tuhan. Jangan takut. Berserah pada Tuhan. Setiap pergumulanmu, Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan jawaban hari ini. Tuhan sembuhkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti pulihkan kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Jangan takut. Andalkan Tuhan hari ini. Apapun yang kamu doakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong kamu. Tuhan tahu masalahmu. Berserah pada Tuhan hari ini. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kau sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kamu. Tuhan pulihkan kamu. Apapun yang kamu doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pasti memperoleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulanmu. Terserah pada Tuhan hari ini. Tuhan tolong kamu. Tuhan berikan mujizat dalam hidupmu. Jangan takut. Setiap apa yang kamu doakan, Tuhan berikan kemenangan dalam hidupmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan pulihkan kamu. Setiap doamu hari ini memperoleh kemenangan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan tahu masalahmu. Pergumulanmu itu. Tuhan akan memberikan kemenangan. Berserah pada Tuhan hari ini. Mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Kau dipulihkan, diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Tuhan jawab kamu. Tuhan berikan setiap kemenangan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan hari ini. Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong kamu. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan berikan jalan keluar. Engkau disembuhkan Tuhan. Kau pasti ditolong Tuhan. Tuhan berikan masa depan. Jangan takut.
Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan tahu apa yang kamu pergumulkan. Buang kekecewaan itu hari ini. Lihat jamah Tuhan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Engkau dijamah oleh Roh Kudus. Setiap beban Engkau hadapi dengan kuasanya. Engkau menjadi pemenang. Jangan takut. Engkau tidak seorang diri melangkah. Roh Kudus ada dalam dirimu. Pribadi Tuhan itu membuat langkahmu mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Mencerminkan apa yang Yesus tampilkan. Jangan ragu. Engkau menjadi sempurna di dalam Dia. Engkau menikmati berkat-Nya. Tantangan boleh datang, tapi engkau tidak akan gentar. Engkau hadapi sama seperti Yesus. Kemenangan menjadi milikmu. Kepastian ada di tanganmu. Dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan menerima zaman yang sempurna. Undang Dia. Dia hadir dalam hidupmu. Engkau dipenuhi dan engkau diberkati. Yesus, kau lihat anak-anakmu. Betapa banyaknya mereka yang rindu menerima zaman Roh Kudus. Siapa yang belum menerima penumpangan tangan bisa angkat tangan. Hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara. Penuhi dia dengan Roh Kudus Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Yang adalah kemenangan. Sebab Yesus menyertai langkahmu. Lewat Roh-Nya yang diam dalammu. Siapa yang belum menerima jamahan bisa mengangkat tangan. Hamba-hamba Tuhan layani mereka. Engkau juga anaknya, engkau juga percaya. Dan engkau punya bagian dan hak untuk menerima Roh Kudus. Sehingga hidupmu adalah hidup Kristus. Tercermin dengan nyata dan jelas dan engkau menikmatinya. Sebab kuasa Tuhan dikaruniakan bagi engkau semuanya. Semua yang percaya, terima bagian. Semua yang percaya, menerima hak yang sama. Roh Kudus memenuhi engkau. Jaminan kemenangan itu nyata dan sempurna. Dicurahkan bagi engkau masing-masing pribadi. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Yesusku. Apapun yang harus kau hadapi, melangkahlah bersama dengan Roh Kudus. Engkau tidak akan salah langkah. Engkau tidak akan kalah. Kemenanganmu sudah pasti. Sebab pribadi, Tuhan sendiri hadir dalam hidupmu. Terima Roh Kudusnya. Terima Roh Kudusnya. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau menjadi pribadi Kristus yang nampak nyata dalam keseharianmu, dalam ibadahmu, dalam langkah-langkahmu. Kemenanganmu sempurna dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ada lagi yang belum mendapatkan penumpangan tangan, saya angkat tangan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk kembali ke depan. Malam hari ini, siapa di antara saudara yang merasa langkah-langkah sudah terhambat di dalam kesehatan? Hadapi itu bersama dengan Roh Kudus. Engkau tidak akan salah melangkah, engkau akan mengalami kemenangan. Siapa yang mengalami hambatan dalam kesehatan, masalah dalam kesehatan, angkat tanganmu. Ini saatnya Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Penyakit boleh datang, tetapi Yesus mengalahkan sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudusnya hadir, memenuhi kita semuanya, dan berkarya secara nyata. Engkau menerima mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Siapa yang saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan, usaha, dan hari depannya. Jangan malu, jangan takut. Angkat tanganmu. Inilah kesempatannya. Kerusakan di dalam dunia ini bukan kita hadapi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan, kau lihat anak-anakmu Tuhan. Dunia ini terguncang oleh berbagai masalah, tetapi engkau tidak pernah terguncang oleh badai Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami menghadapinya, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekalahan, tetapi dengan kepastian kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Turunkan tangan. Dan saya undang kita bangkit ini bersama-sama. Kita naikkan tangan kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Pekerjaanmu, dahsyat dan
Engkau satu. Tidak ada yang lain Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Hanya Engkau satu untuk selamanya, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir di sini. Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kami berubah total. Bukan keanehan, bukan keburukan, tetapi kesempurnaan terpancar dalam hidup kami. Dan di saat kami melangkah dari tempat ini, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami hadapi, langkah Kristus yang nyata, apa yang Yesus kerjakan, kami mampu lakukan. Engkau mengalahkan badai, dan kami kalahkan semua masalah bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk dan saya yakin Tuhan memberkati kita. Esok akan kita lanjutkan lebih lengkap lagi berkatnya. Silakan Pak. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat dan diberkati Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan, kita akan naikkan pujian Allah sumber kuatku. Aku
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kembali kami rasakan lawatan-Mu, melalui firman-Mu, melalui lawatan jamahan-Mu. Kami setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, kembali boleh meminta Roh-Mu yang kudus itu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami kembali dibentuk menjadi lebih daripada pemenang, karena kami dibentuk menjadi kesempurnaan sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya pada malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya, esok hari dan hari-hari seterusnya, kami kembali boleh datang ke tempat ini untuk kembali merasakan lawatan Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga banyak tanda-tanda ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi pemenang sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu dan pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Engkau juga jamah mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih karunia-Mu dinyatakan dalam kehidupan-Mu, dalam kehidupan mereka. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo Santoso. Terus Engkau tuntun, berikan kesehatan yang sempurna, berikan urapan-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan melalui hamba-Mu ini, sehingga setiap jemaat-Mu kembali mendapatkan lawatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap jemaat-Mu membawa persembahan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Engkau menerima, Engkau menguduskan, dan Engkau membalas berlipat kali ganda. Engkau menjaga kesehatan kami, sehingga setiap hari, selama 10 hari ini, kami boleh datang beribadah ke hadapan hadirat-Mu, dan genap sukacita kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin langkah kami datang ke tempat ini, dan kami yakin Engkau juga akan memimpin perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing, dan kami boleh membawa berkat yang daripada-Mu ke dalam keluarga kami. Dan hari-hari berikutnya kami kembali boleh beribadah di tempat ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati.